Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله إلى يوم القيامة Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Jamaah kita sudah melalui 9 surah, mengkaji secara sistematis nama-nama surah dalam Al-Quran. Kita tinjau arti maknanya, kemudian hubungan antar surah, kemudian intisari dari surah tersebut, pesan-pesan penting yang kita ambil untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat Al-Quran ini kalau kita kaji satu-satu ayatnya, mungkin ini memakan waktu yang lawas dan panjang, belum tentu bisa selesai. Sedangkan kita mengkaji nama surahnya saja lama, 3 tahun baru selesai. Setiap minggu insya Allah 3 tahun selesai. Baru namanya saja. Apalagi kalau kita masuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Sudah kita kaji sampai surah ke-9 dan kita usahakan kita hafal. Minimal kita hafal nomor surah dan nama surahnya. Surah pertama Al-Fatihah 7 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah. Surah kedua Surah Al-Baqarah 286 ayat, termasuk surah Madaniyah. Yang ketiga surah Ali Imran, termasuk golongan surah Madaniyah 200 ayat. Yang keempat surah An-Nisa Madaniyah 176 ayat. Yang kelima Al-Maidah 120 ayat. Yang keenam surah Al-An'am 165 ayat. Yang ketujuh surah Al-A'raf 206 ayat. Yang kedelapan surah Al-Anfal 75 ayat. Yang kesembilan surah At-Taubah 129 ayat. Nah, sekarang kita masuk surah yang ke-10, surah Yunus. Surah Yunus termasuk golongan surah Makkiyah, terdiri dari 190 ayat. Surah Yunus disebut surah Yunus karena surah ini unik. Walaupun namanya surah Yunus, tapi dia menceritakan bukan tentang Nabi Yunusnya,
lebih kepada kaum Nabi Yunus, kepada kaumnya. Nabi Yunus ini adalah nabi yang dikirim ke daerah Ninawa namanya. Daerah Ninawa salah satu negeri di Irak. Sementara Nabi Yunus berasal dari Syam, datangnya dari Syam. Sekarang mungkin Syria ya, Damaskus ya. Datangnya dari Syam, negeri Syam. Dia berdakwah selama lebih kurang 33 tahun namanya, dapat jamaah 2 orang aja. Pengikutnya cuma 2 orang. Bayangkan, berdakwah 33 tahun, pengikutnya cuma 2 orang aja. Nah, lalu Nabi Yunus itu mungkin ada rasa kecewa, ada rasa kesal, ada rasa marah. Lalu dia pergi meninggalkan jamaahnya ini yang berdua. Nah, lalu Nabi Yunus ditegur oleh Allah, ya kan, ketika di laut, diundi, ya kan, karena kapal tuh muatnya berat, ombak sedang besar, harus ada yang keluar dari kapal. Diundilah siapa yang keluar namanya, itu yang akan terjun ke di bahasa kita tuh dilempar ke laut. Diundilah. Setelah diundi pertama, Nabi Yunus keluar. Undi ulang lagi, tetap Nabi Yunus yang keluar. Diundi yang ketiga, tetap Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke dalam laut, lalu beliau dimakan oleh ikan. Maka Nabi Yunus ini disebut juga dengan Zannun. Gelarnya Zannun, artinya orang yang terpenjara di dalam perut ikan. Kan besar, kan paus. Disebut dengan Zannun. Ini ceritakan dalam Al-Quran, bukan di surah Yunus, justru diceritakan di dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah 37 dari ayat 139 ya sampai ayat 148. Wa bil lail wa inna Yunus laminal mursalin. Wa inna Yunus laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin falataqamahul hutu wa huwa mulim falawla innahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Makanya Nabi Yunus ini kadang banyak berzikir, kadang banyak bertasbih, kata Allah, niscaya di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Jadi bagus banyak bertasbih ini. Membaca tasbih ini ternyata bisa menyelamatkan seseorang yang kadang mungkin lagi hitungan manusia bisa selamat, diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak berzikir, banyak bertasbih, kata Allah, niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit, sampai kiamat kalau keluar dalam perut ikan itu. Tetapi karena Nabi Yunus banyak berzikir, banyak bertasbih kepada Allah, maka Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan yang besar tadi itu. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepadanya hingga waktu yang tertentu. Akhirnya setelah dia bertobat, keluar dari perut ikan, ditolong oleh Allah, makan buah labunya. Makan labu ini bagus ternyata. Lemah, dalam keadaan lemah. Maka orang Banjar ini kan gitu kan. Anak-anak tuh dari kecil dikasih makan waluh. Anak waluh tuh nininya tuh mulai halus, anak waluh tuh dimakan waluh terus. Rupanya kira-kira belajar dengan Nabi Yunus juga. Supaya kuat, bagus Pak makan waluh. Kalau lemah apa segala macam. Dan ternyata penelitian, labu-labu tuh bagus untuk perut kita. Untuk pencernaan bagus makan waluh, bagus makan labu. Nah Nabi Yunus ini
makan labu dia. Setelah dia bertobat, bertasbih kepada Allah, lalu Allah mengirim kepada Yunus ini 100.000 orang atau lebih. Baru dapat pengikut 100.000 orang. Tadi pengikutnya cuma 2 aja. Nah, lalu dia kecewa, marah, lalu dia akhirnya terlempar, kalah dalam kemudian dimakan ikan. Bagaimana tasbihnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Usahakan ini dihafal. Surah Al-Anbiya ayat 87. Wa Dhannun, ini Dhannun nih. Namanya Dhannun. Dan Dhannun Yunus bin Matta. Nah, bin Matta, nama orang tuanya Matta. Wa Dhannun idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Dhannun, yaitu Yunus. Nah, jadi Nabi Yunus disebut juga dengan Dhannun. Dhannun itu artinya orang yang terpenjara di dalam perut ikan. Kan besar tadi, kan paus. Dalam perut ikan. Ketika dia pergi dalam keadaan marah. Marah Nabi Yunusnya. Kesal dia dalam keadaan marah. Bahasa orang tuh apa ya? Jengkel lah. Berdakwah, uyuhnya berdakwah. 33 tahun berdakwah, cuma 2 pengikutnya. Kita ini banyak pengikutnya sudah. 2, 4, 6. 6 orang ini. 2, 4, 6, 7 orang. Banyak pengikutnya. Nabi Yunus pengikutnya cuma 2. Dan berdakwahnya 33 tahun. Lawas benar. Cuma dapat 2 orang. Coba kalau sekarang. Kalau Ustaz berceramah, 2 orang dengarnya. Masih mau tidak berceramah Ustaz? Nah, itu ujian juga kan. Kita ini kan kalau berceramah yang dengar banyak, enak. Semangat kita. Ramai dengar. Kalau dengar 2 orang aja Bang, masih maulah menyeramahi. Belum tentu mau kalau ada yang mau. Tapi barangkali ada juga yang mau. Maaflah, minggu depan libur aja. Karena ada orang mendengar. Lari meninggalkan jamaah. Itu tidak boleh. Nabi Yunus meninggalkan jamaah dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Nah, karena dia marah, meninggalkan jamaah. Lalu dibuat sulit oleh Allah. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nah, jadi kita kan dalam kesulitan, baca doa ini. Baca tasbih ini. Dalam kesulitan, gelap banyak sudah. Duit kadada. Hutang sudah datang, tiba waktunya anak bayar hutang. Duit kadada, anak garing, bini garing. Berat sudah ujian nih. Kayak apa caranya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini tasbihnya Nabi Yunus. Dengan doa ini fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Setelah Nabi Yunus sadar, salah aku ya Allah. Salahku, kenapa aku meninggalkan umat. Dia bertobat, minta ampun kepada Allah. Mengakui kezalimannya. Inni minadh zalimin. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha suci Engkau ya Allah. Aku ini termasuk orang yang zalim. Setelah Nabi Yunus bertasbih kepada Allah dan mengakui kezalimannya, Allah menjawab, fastajabna lahu. Maka kami mengabulkan doa-doanya. Wa najjaynahu minal gham, kami selamatkan dia dari kesedihannya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi kita jangan lupa, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini salah satu tasbih atau doa yang bagus dibaca kalau kita sedang dalam keadaan kesulitan, sebagaimana kesulitan yang dialami oleh Nabi Yunus. Nah, lalu Allah mengingatkan kita semua. Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Qalam, surah 68 ayat 48. Allah mengingatkan kita semua. Apa kata Allah? Surah Al-Qalam ayat 48. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasabihil hut idh nada wa huwa magzum. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus
Nabi Muhammad mengalami ujian juga kan. Diperangi, dimusuhi, apa segala macam, dilempari batu. Allah ingatkan, maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan sedih hati. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pasti dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang soleh. Allah ingatkan, jangan jadi kayak Yunus. Meninggalkan jamaah tuh pada bagus. Jadi walaupun jamaah sedikit, ulun tuh belajar dari sini. Maka malam Kamis tuh berapa orang aja ada. Asal ada satu orang aja, insya Allah ulun ngajar aja. Masih ada Pak Sebulah satu orang, ulun ngajar aja mas. Masih ada Pak Ardian satu orang, masih ada Bang Ocen satu orang aja, ulun insya Allah masih ngajar. Takut kita meninggalkan jamaah nih. Jangan main. Kalau meninggalkan misalnya kita pindah kota lain kesakan, tapi meninggalkannya karena cuma satu orang aja pengikutnya, ini bahaya. Ampihin belajar ngajar apa? Satu orang aja pengikutnya cuma satu orang, kada usah gini ngajar. Stop lah, kita ampih mengaji. Tidak boleh. Kalau pindah dimakan ikan, kayak Nabi Yunus. Sabar. Sabar, tapi akhirnya Nabi Yunus hebat. Dia menyadari kesalahan, dia bertobat, dia bertasbih, lalu baru dikirim oleh Allah 100.000 pengikutnya. Awalnya 2 aja. Tapi itu pelajarannya. Allah ingatkan, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud idz nada wa huwa maghdub. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Nah, jangan ganti menjadi susah gara-gara meninggalkan umat. Makanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ya kan? Bagaimanapun keadaannya, Rasulullah tidak mau meninggalkan umat. Nah, ini dia. Ini ujian kadang-kadang. Ujian orang dalam berdakwah. Masih tidak mau berdakwah kalau pengikutnya ternyata sedikit aja orangnya. Sedikit orangnya. Kalau kita berceramah orang banyak, semangat ceramah. Banyak dengarnya. Kalau orang sedikit masih maulah ceramah. Ada orang, maaflah aku izin libur lah, kita malam libur terus. Kenapa? Bapak juga ke situ. Yang mendengar 5 orang aja ya. Bagus, libur aja sudah. Tapi kalau ramai semangatnya. Banyak yang mendengar, banyak pengikutnya. Nah, ini hati-hati kita. Ini cerita Nabi Yunus yang Allah terangkan bukan di surah Yunusnya, tapi di surah yang justru di surah yang lain. Di surah Yunus lebih banyak bercerita tentang keadaan kaum Nabi Yunusnya. Itu arti makna surah Yunus, surah yang ke-10 dari Al-Quranul Karim. Sekarang kita lihat hubungan surah Yunus dengan surah yang sebelumnya, surah At-Taubah. Kalau surah At-Taubah, mari kita simpulkan bahwa kita ini perlu bertobat untuk kembali mendapatkan kasih sayang Allah. Karena surah At-Taubah ini adalah surah yang tidak ada bismillahnya. Tidak ada bismillah. Seolah-olah kalau orang berbuat maksiat, berbuat kemusyrikan, dia terputus dari kasih sayang Allah. Maka kita perlu bertobat untuk kembali mendapatkan kasih sayang Allah. Surah Yunus mengingatkan, hati-hati. Semua manusia ini itu bisa kehilangan kasih sayang Allah karena emosi sesaat. Jadi kasih sayang Allah itu bisa hilang hanya gara-gara kita emosi sesaat. Siapa contohnya? Nabi Yunus. Karena dia marah tadi, emosi sesaat, karena dia kecewa, dia tinggalkan umatnya, lalu Allah marah, Allah negur, Allah buat dia menjadi susah, dibiarkan Allah dimakan oleh ikan, dibiarkan dalam perut ikan tuh. Cuman karena dia bertobat aja, bertasbih, berdoa, lalu Allah mengabulkan. Kalau tidak, kata Allah, selama-lamanya dalam perut ikan hius sampai hari berbangkit. Ini mengingatkan bahwa Nabi pun masih bisa melakukan kesalahan, bisa marah juga, sebagaimana Nabi Musa. Nabi Musa juga bisa marah kan? Tarik jenggot Harun nih, apa yang kau ajarkan? Tarik jenggot Harun. Setelah dia naik ke gunung Tursina, turun ke bawah, ternyata banyak yang menyembah anak sapi dari emas tuh. Lalu ditariknya, padahal dia menyesatkan Samiri kan. Tapi Nabi Musa agak sedikit emosi, ditarik jenggot Harun. Wahai Harun, apa yang kau ajarkan? Tariknya jenggot.
Bisa juga. Pernah juga Nabi Musa kan, ada orang berkelahi kan, nah, emosi dia, dibela, dipukulnya tinju, mati orang kalinya. Bisa juga, manusiawi. Nah, tapi pelajarannya hati-hati, emosi, kemarahan itu bisa membuat orang kehilangan rahmat dari Allah. Coba dong kalau orang lagi marah tuh, ada enggak rasa sayangnya? Kita lagi marah, lawan bini misalnya, adalah rasa sayang ketika lagi marah? Ada enggak? Yang ada kita muar aja. Kalau lagi marah, ini marah nih bahaya. Makanya Allah mengatakan dalam hadis Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Apa yang mesti aku kerjakan hari ini ya Rasulullah? Jangan marah. Apalagi jangan marah. Apalagi jangan marah. Ternyata menahan amarah ini bukan pekerjaan yang sederhana. Sulit dilakukan kecuali orang yang memiliki kesabaran. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, sabar engkau Muhammad. Jangan menjadi orang seperti Nabi Yunus yang hilang kesabaran karena dapat pengikut cuma 2 orang aja. Nah, ini pelajaran dari surah Yunus. Hubungan Yunus dengan surah At-Taubah mengingatkan kita bahwa kita manusia ini juga demikian, bisa kita kehilangan kasih sayang, bisa kehilangan rahmat Allah apabila kita tidak mampu mengendalikan emosi kita, apabila tidak mampu mengendalikan amarah kita. Maka kita semakin tua ini harusnya semakin penyabar. Amun umur sudah bertambah tuh, bijaksana semakin bertambah, kesabaran semakin meningkat. Ada orang semakin tua tambah penyangitan, ada juga. Ada orang begitu. Semakin tua umurnya semakin penyangitan. Gimana seperti ini? Nah, kita berusaha kata Allah dengan meningkatnya bertambahnya umur kita, tingkatkan kualitas kesabaran kita. Sabar menghadapi hidup, sabar menghadapi ujian. Nah, ini hubungan surah Yunus dengan surah At-Taubah. Sekarang ad-durusul mustafadah atau pesan-pesan penting yang bisa kita ambil pelajaran dari surah At-Taubah ini. Pertama, tingkatkanlah kualitas keimanan kita. Tingkatkan kualitas keimanan. Jangan sampai kita membiarkan iman kita terus jatuh, terus anjlok, bahkan hilang iman, sehingga sampai nanti pada satu hari di mana kata Allah, kada berguna lagi iman. Jadi ada hari di mana kata Allah, iman itu tidak berguna. Jadi sekarang masih berguna. Maka kalau masih berguna, masih ada umur, masih ada waktu, tingkatkan keimanan kita. Tingkatkan kualitas iman. Karena ada satu hari nanti kata Allah, kita mau menyatakan kita orang beriman, Allah katakan tidak berguna lagi imanmu. Iman kan tidak berguna lagi. Yes. Contohnya dalam surah Al-An'am ya, surah Al-Maidah. Surah Al-An'am 157. Al-Maidah surah Al-An'am ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'ti rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intaziru inna muntazirun. Yang mereka nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Jadi ada satu hari nanti kata Allah, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Jadi jangan sampai kita kamu sudah mati baru hendak mengaku beriman. Hendak sudah mati baru mengaku beriman. Itu tidak ada guna lagi iman seperti itu. Maka sekarang ini, kalau sekarang ini iman itu berguna.
tingkatkan iman, tingkatkan amal kebajikan. Jangan sampai setelah hendak mati baru mengaku orang beriman. Di surah Yunus cerita tentang Fir'aun. Surah Yunus ayat 90. Ya. Kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang Muslim yang berserah diri. Ini Fir'aun. Tadi tidak mau beriman, sudah hendak tenggelam, baru mengatakan, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan, melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Sudah hendak mati, baru Fir'aun mengaku orang yang beriman. Apa jawab Allah? Mengapa baru sekarang kamu beriman? Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Kenapa? Hanya sekarang Anda beriman. Dulu kemana aja? Sudah hendak mati baru beriman. Dulu kemana aja? Jadi kita jangan nunggu hendak mati, sudah nunggu kenagin, sudah tuha baru bertobat. Jangan. Kadang-kadang ada kalimat seperti itu kan. Kalau papa juga kenagin, menunggu mati kena. Ya kalau sempat bertobat. Kalau kada sempat, ini Fir'aun. Fir'aun baru menyatakan dia beriman, namun keimanannya sudah tidak berguna lagi. Kada berguna lagi iman. Sekarang berguna iman. Kalau sudah nak mati, iman tidak ada berguna lagi. Di akhir iman itu, walaupun kita menyatakan aku beriman, sebagaimana Fir'aun. Fir'aun menyatakan begitu, dia sudah tenggelam. Aku beriman, aku percaya Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Aku mempercayai Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Baru percaya. Maka dijawab oleh Allah, mengapa baru sekarang kamu beriman? Mengapa baru sekarang? Hari gini baru mau beriman dan dulu-dulu kada mau beriman dan hari begini baru mau beriman. Apa aja anak muda itu kan? Hari gini baru beriman, dulu kemana aja? Bahasa gitu kan? Dulu kemana aja loh? Sekarang baru sudah hendak mati, baru menyesal, baru mengaku beriman. Sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Jadi kita jangan menunggu terlambat, jangan sampai terlambat beriman. Jangan terlambat beriman, banyak orang terlambat. Mau beriman itu terlambat, mau belajar itu sudah terlambat benar. Walaupun tidak ada kata terlambat, ya kan? Kata terlambat tidak ada, tapi jangan sampai kita menunggu seperti itu. Ya, mumpung kita sekarang dikasih Allah, masih ada umur, masih sehat, masih kuat, punya kesempatan, tingkatkanlah kualitas iman kita. Tingkatkan kualitas iman kita. Dan tingkatkan juga amal kebaikan kita. Itu yang pertama. Tingkatkan iman kita. Jangan sampai datang satu masa di mana iman sudah tidak berguna lagi. Tingkatkan iman kita. Itu pesan penting. Yang kedua, jangan kita memaksakan, ya. Jangan memaksakan sesuatu walaupun itu kebaikan, terutama dalam urusan akidah. Surah Yunus ceritanya gitu. Jangan maksa walaupun nyuruh baik. Ya kan? Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada paksaan. Agamaku, agamamu. Tidak boleh maksa-maksa orang. Apalagi dalam urusan akidah, apalagi dalam urusan keyakinan. Jadi kalau ada orang berbeda sama kita, jangan paksa dia harus sama lawan kita. Biarin aja hubungannya. Lana amaluna walakum amalukum. Kalau kita sama-sama muslim, kami amalan kami, kalian amalan kalian. Jangan kita paksakan orang tuh ngikut kita. Apa yang kita yakini, kita kerjakan. Tidak boleh kita memaksa orang untuk mengikut kita walaupun untuk kebaikan. Walaupun untuk kebaikan. Itu kalau kau dipaksa orang. Sabar kita tadi loh. Udahlah. Yang mau dengar kajian Quran, ayo. Yang tidak mau kada apa-apa juga. Kada kau kita paksa orang. Yang mau belajar, silakan. Orang yang kada mau belajar, ya sudah, ada apa-apa juga. Jangan kita paksa-paksa.
Tidak boleh. Dalam urusan akidah itu tidak boleh kita memaksa. Tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Tidak ada paksaan. Jangan maksa. Jangan paksa orang. Ini yang kedua. Jadi jangan memaksa. Jangan paksa. Walaupun dalam urusan kebaikan, apalagi urusan akidah. Jadi masing-masing aja kita hormati. Hah? Ya, anak bini termasuk ke anak bini itu ya. Mangsa itu tidak boleh, tapi mendidik bagus. Nah, ini beda kan? Maksa dengan mendidik. Kadang-kadang kalau dia masih anak-anak, memang perlu ada sedikit kayak maksa kita. Bisa sholat subuh misalnya. Nah, kadang-kadang kan kita paksa tuh, dibangunkan nggak mau bangun, akhirnya kita duduk akan. Kadang mau berdiri juga, akhirnya kita peluk, kita berdiri akan. Dibawa jalan ke kamar mandi, suruh wudu, suruh sholat. Itu kadang-kadang kita awasi dulu. Memang harus gitu bang perjuangan. Itu kan tapi dalam rangka mendidik. Kalau lagi anak-anak seperti itu. Kalau dia sudah remaja tentu beda lagi caranya kan. Nah, sudah mulai sikap kita sebagai teman aja. Ayo sholat, ayo bang, sholat bang. Jangan kada sholat jaga. Sholat, tetap. Kalau ke anak bini bukan maksa namanya, tapi kita mendidik. Yang kada boleh itu kepada orang lain kita paksa-paksa. Kalau ke anak bini, ya mendidik, memaksa dalam rangka untuk mendidik. Suruh dia untuk berbuat kebaikan. Tapi dengan cara-cara yang hikmah. Dengan cara-cara yang baik. Kadang-kadang kan kalau kita kepada anak tuh marah dia, hamuk dia bangunkan. Diam aja, jangan dilawani. Yang penting bawa aja terus ke kamar mandi. Suruh buduk coba, tungguin. Walaupun dia marah-marah, hamuk-hamuk, ujung-ujungnya sholat juga. Nah, kayak itu. Tapi pada dasarnya tidak boleh kita memaksa dalam urusan kebaikan. Walaupun kebaikan, jangan paksa orang untuk berbuat kebaikan. Jangan paksakan. Nah, itu kata-kata itu. Jangan paksa orang untuk berbuat baik, tapi paksakan dirimu berbuat baik kepada orang lain. Jangan paksa orang lain untuk berbuat baik pada dirimu, paksakan dirimu untuk berbuat baik pada orang lain. Nah, kadang-kadang kita suka maksa orang nyuruh berbuat baik pada kita. Padahal yang bujur itu kita yang berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini pesan yang keduanya. Pesan keduanya, jangan kita maksa. Jangan kita maksa. Pesan yang ketiga, tidak sekedar beriman, tapi iman itu dibuktikan dengan tobat. Tandanya bertobat, lakukan amal kebaikan. Yang pertama tadi kan, beriman dengan sungguh-sungguh. Sebelum datang masanya iman itu tidak berguna lagi. Yang kedua, jangan memaksakan untuk berbuat kebaikan. Tapi biarkanlah orang dengan apa yang dia yakini. Tugas kita ini malah harus memberikan contoh teladan kebaikan kepada orang lain. Urusan akidah tidak boleh dipaksakan. Karena Quran mengajarkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Yang ketiga, keimanan itu diiringi dengan tobat. Rebutlah, raih cinta Allah, raih kasih sayang Allah dengan tobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai, suka dengan orang-orang yang bertobat. Sebagaimana Nabi Yunus tadi. Walaupun dia sudah berbuat kezaliman, karena dia bertobat, minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai kepada orang-orang yang mau selalu mensucikan dirinya. Jadi kita sadar banyak dosa, banyak salah, banyak zalimnya, ampunkan ya Allah. Kita bertobat, kita beriman, kita bertakwa, dan buktikan itu semua dengan amal kebaikan. Dengan amal baik buktinya. Kada cukup dengan mengatakan aku bertobat, aku beriman, tapi tidak ada bukti dalam amal. Buktikan semua itu dengan amal kebaikan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti aku Rasulullah. Rasulullah orang yang mengerjakan amal kebaikan. Rasulullah orang yang beriman. Rasulullah orang senantiasa bertobat, saban hari istighfar.
70 kali sampai 100 kali Rasulullah beristighfar kepada Allah setiap hari. Padahal itu makhluk Allah yang mulia, yang kada ada dosanya, dihapuskan semua salahnya, dijamin masuk surga oleh Allah. Masih Rasulullah minta ampun kepada Allah 100 kali sehari. Astagfirullah, astagfirullah. Mengakui kalau masih punya salah, minta ampun kepada Allah. Itu Rasulullah. Dia bertobat kepada Allah, dia melakukan kebaikan. Jadi kalau betul kita cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Sekarang kita sudah masuk bulan Maulid ini. Itu belum melihat tanggal. Rupanya sudah tanggal 2 Rabiul Awal. Di Banjarrame orang sudah mulai Maulid Nabi. Memperingati kelahiran Nabi. Bagaimana cara memperingati yang bujurnya? Besok bertepatan hari Senin, puasa Senin. Kenapa? Rasulullah puasa sunnah hari kelahirannya. Karena di sunnah. Kenapa kita suruh Senin itu berpuasa? Sebab hari Senin itu adalah hari kelahirannya Rasulullah. Maka kita sunnah berpuasa. Ada yang mengatakan begitu. Disunahkan karena pada hari Senin itu. Kenapa engkau berpuasa Senin Rasulullah? Karena hari itu adalah aku dilahirkan. Lalu Rasul berpuasa pada hari Senin. Nah, kita berpuasa, amalkan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Fattabi'uni. Kalau kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum, dihapuskannya dzunubakum, dihapuskan Allah dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini pesan yang ketiga. Iman, tobat, bertobat kita, beriman, bertakwa, lakukan amal kebaikan. Pesan yang ketiganya, beriman, bertobat, beriman, bertakwa, lakukan amal kebaikan. Insya Allah kalau kita itu lakukan, kita akan menjadi orang yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. 3 pesan, ulangi. Yang pertama, tingkatkan kualitas iman sebelum iman itu kada berguna lagi. Jangan nunggu sampai iman kada berguna lagi. Yang kedua, jangan paksakan untuk orang lain untuk berbuat kebaikan. Kita yang memaksakan diri untuk berbuat baik. Yang ketiga, bertobat, beriman, bertakwa, lakukan amal kebaikan. Inilah pesan-pesan yang terdiri dari surah Yunus yang terdiri dari 109 ayat. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.